akhirnya sang nenek memberanikan diri untuk datang ke gua itu. Tolongnya. Mau apa kau nenek peot datang ke guaku ini? Saya datang sini penuh dengan tekad dan harapan. Sudah umurku hampir tua, aku tidak dikaruniai seorang anak. Raksasa, apakah kau bisa memberikanku seorang putri untuk menemani hari-hariku? Oh, gampang saja. Tapi kau harus mengikuti syarat yang telah aku berikan kepadamu. Benarkah? Apa itu syaratnya? Akan ku kabulkan semua syarat yang kau minta. Besok kau harus pergi ke kebun untuk membelah timun yang berada di bawah pohon. Tapi setelah anak itu berumur 17 tahun, aku akan meminta kembali anak itu untuk aku jadikan santapanku. Baiklah, kalau itu yang kau minta, akan ku kabulkan semua imbalanmu. Baiklah, saya pergi dulu. Terima kasih, raksasa. Akhirnya sang nenek itu pulang dan tak sabar untuk esok hari karena ia akan mendapatkan anak. Keesokan hari, sang nenek bergegas untuk pergi ke kebun. Tak lama kemudian, sang nenek menemukan timun yang sangat besar. Alangkah terkejutnya sang nenek. Timun ini harus aku bukakan bedongnya untuk menjadikan pelan. Gila orang boneka. Udah harus serius, nggak boleh ngomong. Setelah itu, sang nenek bergegas pulang. Ketika sampai di rumah, nenek pun menimang putri kecilnya itu. Timun mas dinyanyikan syair-syair oleh sang nenek. Hari-hari nenek sangat bahagia ketika timun mas datang. Hidup nenek tak sepi lagi. Namun, masih ada yang mengganjal di hati nenek. Nenek takut jika ia akan ditinggal timun mas. Lambat laun, timun mas semakin besar dan ia membantu nenek untuk berkebun. Timun mas anaknya sangat rajin. Sudah rajin, cantik, pula. Suatu hari, timun mas bertanya kepada nenek yang sedang duduk santai di kasur di pagi. Ibu, dari kecil aku tak punya bapak, Bu. Bapak memang kemana, Bu? Bapakmu kawin lagi, nak. Kau melahirkan sudah tidak mempunyai bapak, nak. Emang ada apa kamu bertanya seperti itu? Aku bertanya seperti ini karena setiap aku bermain sama teman-temanku, aku selalu diajiku sama teman-temanku karena tak punya bapak. Sudahlah, nak. Temanmu tidak tahu apa-apa. Jangan dipikirkan. Ayo kita makan. Ayo, Bu. Ini makan. Kemudian nenek tua langsung mengambil makanan. Hari demi hari dilalui oleh nenek dan timun. Hingga akhirnya 7 tahun kemudian, tepat timun mas berusia 17 tahun. Sang nenek pun merasa was-was dan khawatir jika raksasa datang tiba untuk mengambil timun mas. Hingga hari pun raksasa menjambut timun mas. Nenek tua, mana anakmu itu? Aku sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Anakku ada di dalam. Tunggu sebentar, aku akan membicarakannya. Kalinya. Baiklah, tapi cepat. Nenek pun segera masuk ke dalam dan mengambil. Timun, ada apa, Bu? Ibu seperti dikejar-kejar seseorang. Kenapa, Bu? Perlu kau harus tahu, nak. Kau diambil dari hasil permohonanku pada sang raksasa di gua. Dan aku udah berjanji pada saat kau berumur 17 tahun, kau akan kuberikan padanya, nak. Lalu, apa yang aku harus lakukan, Bu? Kau harus pergi ke hutan dan menemui seorang bibi yang akan membantumu di sana. Dan akan kubekali sebuah garam. Untuk bahan pelindung kamu nanti di sana. Ini untuk apa, Bu? Sudah, kau jangan banyak tanya. Pergilah ke hutan segera. Iya, Bu. Ibu hati-hati ya. Aku tidak tega sebenarnya melihat Ibu di sini sendiri. Jadi cepat, nak, cepat. Terima kasih, Bu. Timun pun segera lari lewat pintu belakang rumahnya. Tak lama kemudian raksasa itu mulai mengamuk. Nenek peot, mana anakmu? Tidak akan kuberikan anakku padamu. Cari sendiri sana. Dasar tidak tahu diri. Awas ya, akan aku temukan anakmu itu. Kemudian sang raksasa melihat Timun berlari ke hutan dan ia segera mengejarnya. Timun, mau kemana kau? Sini kau kejar aku, Timun. Raksasa. Dasar, anak tidak tahu diri. Akan kutemukan kau. Timun berlari secepat mungkin dan raksasa tertinggal jauh di belakang.
tidak ketakutan dengan dikejar raksasa, Timun terus membantu Bianci dengan penuh rasa ikhlas dan tulus. Hingga akhirnya Bianci berbicara padanya. Timun, kamu itu anak yang sangat baik hati. Walaupun dikejar raksasa, kau masih mau membantuku. Nih, aku ada sesuatu untukmu. Tak lama kemudian terdengar suara ngauman dari sang raksasa. Ini untuk apa, Bi? Lemparkan saja ke raksasa. Saat dia mendekatimu, lemparkan pas di mukanya. Dia akan merasa tertusuk jarum. Ini lalu bagaimana kau di sini, Bi? Aku ingin Sudahlah, kamu Gimana pergi kau, saja. Timun? Aku akan... No, udah dengar suaranya. Akan sedang mencampur. Kamu pergi saja, Timun. Terima kasih. Iya, sana. Timun kemudian bergegas untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya. Hingga akhirnya raksasa pun bertemu dengan Bianci. Ibu-ibu, kau lihat anak cantik lewat sini tidak? aku tidak lihat. Jangan bohong kamu. Tadi saya lihat lewat sini. Sumpah, aku tidak lihat. Oke, baiklah. Aku cari sendiri ya. Sudah. Tak lama kemudian raksasa cepat menemukan Timun yang sudah berlari sangat cepat. Yang mana sih? Ketika Timun melempar bungkusan jarum itu ke raksasa, dan apa yang terjadi? Raksasa pun menjerit kesakitan akibat terjerit jarum-jarum itu. Ada kali gua di sini deh. Lari menghindari raksasa. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu seorang perempuan tua yang sedang bersedih hati. Kenapa kau sedang bersedih hati, Bi? Ketemu Kak. Kita kenapa-napa? Kau siapa? Aku Timun, Mas. Bibi kenapa bersedih hati? Mengapa kau sampai di sini? Aku sedang dikejar-kejar oleh raksasa, Bu, yang akan menyantapku. Ya sudah. Nih. Ya sudah, kenapa tidak bercerita sendiri denganku? Aku tidak bisa bercerita sekarang, Bu. Aku sedang dikejar-kejar oleh raksasa itu. Tak apalah kalau kau tak bisa bercerita denganku. Tunggu, ini ada sesuatu untukmu. Ini untuk apa, Bi? Ada apa? Ini untukmu untuk memusnahkan raksasa. Terima kasih, Bi. Ya sama-sama, secepatlah pergi waktu raksasanya sudah kelihatan. Timun pun kembali melanjutkan perjalanannya. Raksasa pun hampir mendekati Timun. Timun pun langsung melintas lari ke raksasa. Seketika raksasa terikat dan raksasa itu diikat kembali oleh pohon agar tak dapat mengejarnya. Jangan beneran, aku kasih. Timun pun kembali berlari, tapi tak disangka raksasa dapat meloloskan diri dan Timun kembali dikejar. Hingga akhirnya Timun melempar bungkusan terakhir yang dibeli oleh ibunya. Tak lama kemudian bungkusan garam itu menjadi empuk dan melenyapkan raksasa. Hingga raksasa mati tenggelam di lumpur tersebut. Wah, aku mati. Timun pun kembali pulang ke rumah ibunya. Ibu, aku selamat, Ibu, dari raksasa itu. Itu karena berkat kau seorang menjadi anak yang pemberani, Nak. Terima kasih. Itu juga berkat doamu, Bu. Aku sayang padamu, Bu. Aku juga sayang padamu, Nak. Akhirnya Timun dan ibunya hidup bahagia dan selamat daripada raksasa. Pesan moral: berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Berani menghadapi masalah seperti apapun.